Wahai pecinta ilmu perindu surga, majelis taklim bai'atu ridwan. Perhatikan, waspada, hati-hati, jangan sampai keimanan kita hancur karena perkara-perkara yang membelenggu. Pertama adalah belenggu kesyirikan, baik syirkul akbar maupun syirkul asghar. Yang kedua, belenggu hawa nafsu, yaitu seorang mukmin hendaklah menjauhi perbuatan maksiat dalam kehidupannya. Cara yang efektif untuk kita lepas dari maksiat adalah ingat keburukan yang dilakukan dampaknya tidak hanya menimpa diri sendiri, tapi juga bisa menimpa keluarga, lingkungan, sosial, masyarakat, bahkan negerinya. Ingat ayat yang satu ini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Waspadalah, takutlah ketika musibah itu ditimpakan tidak hanya pada pelaku yang zalim saja, tapi bisa menimpa secara keseluruhan. Hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah belenggu jerat-jerat fitnah dunia, yaitu seorang mukmin mesti menyadari hidupnya itu akan dapat ujian. Ujian kelapangan nikmat Allah mesti disyukuri, jangan dikufuri. Ujian yang kedua adalah musibah atau hal yang tidak menyenangkan atau dikatakan sebagai kesempitan, maka orang beriman mesti bersabar. Umat Rasulullah itu hanya duduk di dua sisi, bersyukur dan bersabar. Kira-kira mudah mana, bersyukur atau bersabar? Bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Semoga kita ahli syukur, ahli sabar. Kemudian yang keempat adalah belenggu kebodohan. Orang beriman tidak boleh jadi orang yang bodoh, mesti jadi orang yang cerdas. Sebab kalau cerdas, dia tidak akan tersesat. Alangkah mengerikan kalau amalan kita tidak ada landasan ilmunya. Padahal apapun yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan. Wala taquma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah jadikan kita ahli ilmu. Amin. Amin. Jadi orang beriman itu bahagia naik derajat kalau beriman dan berilmu. Alas, kemudian yang kelima adalah belenggu kemiskinan. Perhatikan asbab karena kemiskinan, akidahnya lepas tanggal, sudah miskin, harta miskin iman pula. Kadal fakru ayatuna kufron. Hampir-hampir karena kemiskinan seorang menjadi kufur. Berbagai peristiwa sudah kita saksikan, ditanggalkan akidahnya. Maka dalam kehidupan kita, dalam pergaulan, jangan sekedar mencari orang baik, tapi cari orang yang benar. Sebab baik itu subjektif, tapi kalau benar itu objektif. Itu perintah Allah supaya kita bersama orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Semoga kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, belenggu kezaliman, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini bisa meluluh lantakkan kita, bukan cuma di dunia, tapi yang mengerikan adalah di akhirat nanti. Al-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Zalim itu gelap pada hari kiamat. Maka Allah melaknat orang-orang yang zalim. Ala laknatullahi ala dzalimin. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Jadi jangan sampai kita menjadi pelaku tindak kezaliman. Bagaimana kalau kita diperlakukan orang atau dizalimi orang? Apa sikap kita? Ambil surat cinta Allah, Quran surat Asyura surat 42 ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha
faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh membalas kezaliman orang asal setimpal. Pertanyaannya, membalas orang setimpal itu mungkin nggak? Yang terjadi kalau membalas itu lebih dari yang dilakukan orang kepada kita. Alias ente jual beli, hati-hati itu. Maka barang siapa yang dizalimi kemudian dia memaafkan orang menzaliminya, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang berbuat kezaliman. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang mudah memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Seperti syair yang sudah sering kita dengar, kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku.